warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini di semester 3 PAI saya diberi tugas untuk mengampu materi fikih 2, yaitu perkuliahan. Ini saya sampaikan melalui video. Nanti kalau ada kesempatan kita sekali waktu tatap muka kalau sudah memungkinkan. Saudara-saudara saya hormati, materi fikih 2 itu berhubungan dengan atau berkaitan dengan masalah nikah, kemudian masalah waris, dan masalah talak. Pernikahan atau Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang berlaku pada Januari 1975, itu praktis Indonesia saat ini menggunakan dalam hal pernikahan menggunakan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, di mana undang-undang itu mengatur tentang pernikahan antara semua agama. Yang dimaksud itu di situ adalah untuk agama Islam ya menikah secara sesama Islam, non-Islam ya sesama non-Islam. Jadi undang-undang ini mengatur bahwa tidak sah pernikahan berbeda agama. Jadi satu tidak sah. Di dalam pasal 2 ayat 1 bahwa pernikahan itu dinyatakan sah apabila dilaksanakan dan dilangsungkan menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi artinya Islam itu dengan Islam, kemudian non-Islam dengan non-Islam. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Perkawinan nomor 174, maka semua bentuk pernikahan yang tadinya berlangsung atau ada di Indonesia sejak tahun 75 dinyatakan tidak berlaku lagi. Contohnya seperti nikah siri, nikah mut'ah, kawin lari, undi dan sebagainya, itu dinyatakan tidak ada. Maka yang ada di Indonesia adalah pernikahan yang diatur melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 174. Di dalam undang-undang itu tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang adalah ikatan suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana disebutkan dalam surat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sini tujuan daripada pernikahan. Jadi kalau pengertian nikah atau perkawinan menurut undang-undang itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengertian nikah atau perkawinan. Sedangkan pengertian nikah menurut fikih adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri. Maka di sini tanpa adanya akad nikah atau ijab qabul, maka selama itu pernikahan itu tidak dinyatakan tidak sah atau belum terjadinya suatu pernikahan. Kemudian kaitan dengan bentuk-bentuk pernikahan yang berlangsung saat ini atau ini ya, kalau menurut undang-undang itu harus dicatat kalau Islam di KUA, kalau non-Islam di catatan sipil. Jadi dua lembaga itu yang mencatat, yang berhak mencatat pernikahan seseorang. Nah, kemudian kaitan dengan pencatatan nikah, pencatatan itu tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan atau pernikahan. Jadi untuk memberikan suatu kepastian hukum saja, itu nikah, sekali lagi pencatatan nikah tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Nah, kenapa saat ini nikah siri tidak diakui oleh pemerintah? Karena itu belum ada kepastian hukum secara undang-undang nomor 1 tahun 74. Maka nikah siri dianggap belum pernah terjadi. Nah, ini. Tapi kalau secara syar'i ya sah dengan catatan nikah siri yang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa nikah siri itu juga ada yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Artinya seorang gadis dinikahkan oleh ustadznya atau kiainya.
bukan oleh walinya sendiri. Ya, ini nikah siri seperti ini tidak sah secara syar'i. Jadi itu dari dulu ada namanya nikah mut'ah, nikah siri, kemudian nikah muhalil. Kalau nikah muhalil itu nikah yang menghalalkan. Contohnya seseorang sudah pernah talak atau cerai sudah 3 kali sampai 3 kali. Kalau dia ingin nikah lagi dengan mantan suami atau istri, mantan istrinya harus nikah dulu dengan orang lain. Nah, setelah itu nikah, kemudian dengan suami yang pertama dia cerai. Nah, kalau dia mau nikah lagi dengan suami yang pertama, mantan suami pertama, itu boleh karena sudah ada yang menghalalkan. Nikah muhalil di sini nikah yang tidak direkayasa, artinya tidak ditentukan waktunya. Ya, itu jadi sekarang dulu kan banyak bentuk pernikahan, ya, banyak bentuk pernikahan. Tapi sekarang yang berlaku hanya nikah yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Nah, tujuan dari undang-undang ini untuk menertibkan, memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi, khususnya kaum perempuan tidak menjadi korban. Nah, ini bukan berarti nikah siri ini tidak selalu menjadi korban, tidak. Tapi sering terjadi karena tidak ada semacam hitam di atas putih kalau nikah siri. Tapi kalau nikah yang diatur oleh undang-undang itu kan ada bukti nikah yang disebut dengan surat nikah. Ini yang dapat saya sampaikan dulu. Insyaallah kita teruskan lain waktu.